Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal. Sebuah nama yang menggetarkan jiwa, membuat bulu kuduk merinding. Sebuah bayangan yang menghantui mimpi manusia, mengingatkan kita pada akhir zaman yang penuh misteri. Siapakah dia? Sosok yang dijanjikan akan muncul di akhir zaman, membawa fitnah dan godaan yang tak terkira. Banyak yang bertanya, apakah Dajjal itu nyata? Atau hanya sebuah simbol? Ada baiknya kita awali kisah ini dengan membahas hakikat Dajjal. Karena, tidak semua orang tahu siapa Dajjal. Bahkan, sebagian orang menyangka bahwa Dajjal hanyalah sebuah simbol, atau sesuatu yang tidak berwujud dan tidak memiliki hakikat. Dajjal adalah sesosok laki-laki dari anak Adam yang memiliki sejumlah ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Rasulullah banyak menyebutkan Dajjal beserta sifat-sifatnya agar manusia mengetahui dan berhati-hati dari makhluk jelek ini. Sehingga apabila kelak ia muncul, kaum mukminin dapat mengenalnya serta tidak terkecoh olehnya. Bahkan karena besarnya godaan Dajjal, Rasulullah berwasiat agar kita selalu berlindung dari kejelekannya di setiap akhir salat sesudah tasyahud akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, mintalah perlindungan dari 4 perkara. Ucapkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, azab kubur, dari godaan kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan godaan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian berdoalah untuk dirinya apa yang tampak baginya untuk dia minta. Hadits riwayat Muslim, Abu Awanah, An-Nasai, dan Ibnul Jarud. Aisyah mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa dalam salat. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dan aku berlindung kepadamu dari godaan Al-Masih Dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari ujian ketika hidup dan ujian saat mati. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di antara ciri Dajjal, dia adalah seorang pemuda. Kulitnya merah, berbadan besar, pendek, berambut keriting, dahinya lebar, pundaknya bidang, mata sebelah kanan buta. Matanya ini tidak menonjol keluar juga tidak tenggelam, seolah-olah buah anggur yang masak tak bercahaya. Pada sebelah kiri ditumbuhi daging yang tebal pada sudut matanya. Di antara kedua matanya terdapat tulisan huruf kaf, fa, ra, secara terpisah, atau tulisan kafir, yang dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa menulis Arab maupun yang tidak. Tanda lainnya ialah ia seorang yang mandul, tidak punya anak. Semua ciri-ciri ini disebutkan dalam sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah makhluk ini sudah ada wujudnya? Di manakah ia sekarang? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Kisah ini akan kita bahas di kisah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, yang akan menjawab pertanyaan ini. Tamim Ad-Dari, sahabat yang pernah berjumpa Dajjal. Namanya Tamim bin Aus, bin Kharijah Ad-Dari, Abu Ruqayyah. Beliau salah seorang sahabat yang mulia. Namanya tidak asing bagi kaum muslimin. Beliau masuk Islam ketika Rasulullah di Madinah. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, Tamim meninggalkan kota Madinah dan menetap di Baitul Maqdis hingga meninggal di sana pada tahun 40 Hijriah. Sahabat inilah yang pernah melihat Dajjal dengan kedua matanya. Sahabat ini pula lah yang pernah berbicara dan mendengar pembicaraan Dajjal dengan kedua telinganya. Sebelum Islam, Tamim beragama Nasrani. Saat dirinya Nasrani itulah dia melihat Dajjal. Hingga kemudian Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, dan ia beritakan kisahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Tamim Ad-Dari melihat Dajjal? Bagaimana kisahnya?
Tiba saatnya kita baca bersama sebuah riwayat sahih mengenai Dajjal dalam sebuah hadits yang dikenal di kalangan ulama dengan sebutan hadits jasasah. Hadits ini dikisahkan seorang Syahabiyah, Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Amir bin Syarahil As-Sya'bi berkata kepada Fatimah bintu Qais, "Kabarkan kepadaku sebuah hadits yang kau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak engkau sandarkan kepada seorang pun selain beliau." Fatimah mengatakan, "Jika engkau kehendaki akan aku sampaikan." "Ia berikan aku hadits itu," jawab As-Sya'bi. Fatimah pun berkisah, "Suatu hari aku mendengar seruan orang yang berseru. Penyeru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru, 'Asy-syalatu jamiyah.' Aku pun segera keluar menuju masjid. Aku salat bersama Rasulullah dan aku berada pada saf wanita yang langsung berada di belakang saf laki-laki. Tatkala Rasulullah selesai dari salat, beliau duduk di mimbar dan tertawa seraya mengatakan, 'Hendaknya masing-masing kalian tetap berada di tempat salatnya.' Lalu beliau bersabda, 'Tahukah kalian, mengapa aku kumpulkan kalian?' Para sahabat menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda dengan kisah yang cukup panjang. Beliau berkata, 'Sesungguhnya demi Allah, tidaklah aku kumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan kalian, namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari. Dahulu ia seorang Nasrani yang kemudian datang berbayat, memberikan sumpah setia, dan masuk Islam. Ia mengabariku sebuah kisah yang sesuai dengan apa yang pernah aku kisahkan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ia memberitakan bahwa ia naik kapal bersama 30 orang dari kabilah Lakem dan Juzam. Di tengah perjalanan, mereka dipermainkan badai ombak hingga berada di tengah laut selama 1 bulan. Hingga, mereka pun terdampar di sebuah pulau di tengah lautan tersebut. Saat tenggelam matahari, mereka duduk di perahu-perahu kecil. Mereka memasuki pulau tersebut hingga menjumpai binatang yang berambut sangat lebat dan kaku. Karena bulu yang sedemikian lebatnya, mereka tidak tahu mana kubul bagian depan, mana dubur. Mereka pun berkata, "Celaka, kamu ini apa?" Ia menjawab, "Aku adalah Al-Jasasah." Mereka mengatakan, "Apakah Al-Jasasah itu?" La berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang lelaki yang ada dalam rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian." Berkata Tamim, "Ketika dia menyebutkan kepada kami seorang laki-laki, kami menjadi khawatir kalau binatang itu ternyata setan. Kami pun bergerak melewatinya dengan cepat sehingga kami masuk ke tempat ibadah itu. Ternyata di dalamnya ada orang paling besar yang pernah kami lihat, terikat dengan ikatan paling kuat yang pernah kami ketahui. Kedua tangannya terikat dengan leher, antara 2 lutut dan 2 mata kaki terikat dengan besi. Kami bertanya kepadanya, 'Celaka, kamu ini apa?' Ia menjawab, 'Kalian telah mampu mengetahui tentang aku, maka beritakan kepadaku siapa kalian ini.' Rombongan Tamim menjawab, 'Kami ini orang-orang Arab. Kami menaiki kapal, ternyata kami bertepatan mendapati laut sedang bergelombang luar biasa. Sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan sampai terdampar di pulaumu ini. Kami pun naik perahu-perahu kecil memasuki pulau ini dan bertemu dengan binatang yang sangat ibat dan kaku rambutnya. Tidak diketahui mana kubul dan mana dubur karena ibat rambutnya. Lalu dia meminta kami memasuki tempat ibadah itu. Kami pun segera menuju kepadamu. Kami khawatir kalau binatang itu ternyata setan." Lalu orang itu mengatakan, "Kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan." Kami mengatakan, "Tentang apa engkau meminta beritanya?" Dia berkata, "Aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurma apakah masih berbuah." Kami menjawab, "Iya." La mengatakan, "Sesungguhnya hampir-hampir pohon itu tidak akan mengeluarkan buahnya. Kabarkan pula kepadaku tentang Danau Tabariyah." Tanya orang ini. Kami menjawab,
Tentang apa engkau meminta beritanya? Apakah masih ada airnya? Jawabnya. Mereka menjawab, danau itu banyak airnya. Dia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir airnya akan hilang. Kabarkan kepadaku tentang mata air Sugar. Mereka mengatakan, tentang apa kamu minta berita? Apakah di mata air itu masih ada airnya? Dan apakah penduduk masih bertani dengan memanfaatkan airnya? Tanya orang itu. Kami menjawab, Lia, mata air itu deras airnya. Dan penduduk bertani dengannya. La berkata, kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin, apa yang dia lakukan. Mereka menjawab, La telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yasrib, Madinah. La mengatakan, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab, ya. La mengatakan Iyagi, apa yang ia lakukan terhadap orang-orang Arab. Maka kami beritakan bahwa ia telah menang atas orang-orang Arab dan mereka taat kepadanya. Ia mengatakan, itu sudah terjadi. Kami katakan, ya. Ia mengatakan, sesungguhnya baik bagi mereka untuk taat kepadanya. Sekarang aku akan beritakan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Dajjal. Sebentar lagi aku diberi izin untuk keluar, hingga aku keluar lalu berjalan di bumi dan tidak kutinggalkan satu negeri pun, kecuali aku akan memasukinya dalam waktu 4 malam. Kecuali Makkah dan Taibah, keduanya haram bagiku. Setiap kali aku akan memasuki salah satu kota ini, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus di tangan menghalangiku. Dan sesungguhnya pada tiap gang ada para malaikat yang menjaganya. Fatimah mengatakan, maka Rasulullah bersabda sambil menusukkan tongkat di mimbar, inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah, yakni kota Madinah. Apakah aku telah beritahukan kalian tentang hal ini? Sambung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menjawab, Lia. Nabi berkata, sesungguhnya cerita Tamim menakjubkanku. Kisahnya sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal, serta tentang Makkah dan Madinah. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam atau lautan Yaman. Oh, tidak. Bahkan dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Sembari beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah timur. Hadits jasasah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Kitabul Fitan wa Ashratis Sa'ah, Bab Kisyasyul Jasasah 4/2261 nomor 2942. Demikian kisah Nabawi yang penuh ibrah, mengisahkan perjalanan Tamim Ad-Dari yang menegangkan. Namun, perjalanan itu menjadi salah satu sebab dia mendapatkan hidayah. Kisah Tamim Ad-Dari dan hadits jasasah ini hanyalah sebagian kecil dari misteri Dajjal. Masih banyak lagi yang perlu kita pelajari dan renungkan tentang sosok yang dijanjikan akan muncul di akhir zaman ini. Peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Dajjal bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan kita akan pentingnya keimanan dan ketakwaan. Dengan memahami tanda-tanda kedatangannya, kita dapat mempersiapkan diri dan melindungi diri dari fitnahnya. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini dan bagikan kepada teman-teman Anda agar mereka juga dapat mempelajari kisah ini. Sebarkan pengetahuan ini sebagai bentuk persiapan menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Apa pendapat Anda tentang misteri Dajjal dan bagaimana kita dapat menghadapi fitnahnya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari fitnah Dajjal dan segala macam kejahatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.